yang tanya DNA mana? Jenengan ya? Itu kalau jenengan bisa tes, saya nggak bicara tentang materi DNA-nya. Saya percaya silsilah itu fenomena biologis maksudnya, dan harus dijawab dengan tools atau peralatan biologi. Tes DNA salah satunya. Tapi karena silsilah itu ditulis namanya oleh orang di masa lalu mencatatkan namanya di sana, makanya ilmu sejarah itu masuk. Saya mencarinya di sana. Jadi selama tes DNA masih mutamal, ya idza waradul ihtimal saqata bil istidlal. Ngapain kita pakai dalil yang ihtimal gitu, mimpi aja tidak kita pakai jadi dalil, ngapain yang ihtimal kita jadikan dalil, mungkin gitu ya. Saya masih belum melihat untuk family tree DNA database-nya itu bisa mengcover semua orang. Saya kasih contoh kemarin Gus Umar, saya kasih tahu haplogrupnya Musa Al-Kazim apa Kang, ngerti? Yang dari Wali Songo itu akhirnya mengisbatkan ke Musa Al-Kazim, ngerti haplogrupnya? Yang tadi DNA mana sih? Atau mana? Yang haplogrupnya Musa Al-Kazim, ngerti nggak? Enggak. Musa Al-Kazim itu dari family tree DNA, bukan keturunan Imam Husain. Masuk akal nggak kira-kira? Nanti tanyakan ke temanmu yang ngerti DNA atau Raden Fakih. Haplogrupnya Musa Al-Kazim di family tree DNA itu tidaklah keturunan dari Imam Husain. Masuk akal tidak? Jadi reduksi ya, jadi gini, keturunan semua orang yang mengklaim bahwa dirinya itu sebagai Bani A, klan A itu dites semua dan direduksi. Ada satu komponen yang mirip, makanya keturunannya ini harus punya komponen yang mirip itu. Haplogrupnya memang sesuai dengan kesepakatan asosiasi DNA internasional. Itu. Yang bikin aneh itu database-nya ya. Jadi itu kan perusahaan swasta mengumpulkan semua hasil tes DNA banyak orang. Terus dicarikan, ada sifatnya promosi haplogrupnya Imam Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Ini yang paling fatal. Itu rencana di pertemuan nanti di Jakarta itu mau saya omongkan. Anda tanyakan kepada teman antum yang ngasih bocoran bahwa saya membatalkan nasabnya Azmat, itu enggak. Itu yang batal bukan saya, itu haplogrupnya itu meleset. Gitu. Kalau itu mengisbatkan kepada Musa Al-Kazim, cek Anda sekarang, tanyakan kepada orang yang ngasih bocoran itu, Musa Al-Kazim di family tree DNA bukanlah keturunan Imam Husain. Masuk akal atau tidak? Ya jelas tidak masuk akal. Berarti kita membatalkan semua cerita sahih tentang Musa Al-Kazim dong, ya. Musa Al-Kazim ngerti Kang? Musa Al-Kazim itu siapa? Musa Al-Kazim, anak dari Ja'far As-Shadiq. Itu keturunan Imam Husain itu. Tapi kenapa di haplogrupnya bukanlah keturunan Imam Husain? Ada teman dari Azmat Khon di sini lemparkan isu itu ke sana. Saya jamin nggak bisa jawab. Karena data itu real time dan itu sahih bukan keturunan Imam Husain. Itulah yang bikin saya kecewa kemarin. Kenapa kok langsung mengisbatkan ke Musa Al-Kazim itu loh? Karena haplogrupnya kan juga bermasalah. Tapi karena ini dalilnya juga bermasalah, ya nggak bisa saya pakai sebagai dalil gitu. Rumail Abbas mengemukakan bahwa data Musa Al-Kazim di family tree DNA tidak menunjukkan sebagai keturunan dari Husain. Sebetulnya, jika Rumail menganggap ini adalah temuan penting, dia seharusnya menyimpan agar bisa ditunjukkan. Bukan hanya sekedar omongan tanpa bukti. Tapi tak apalah. Mari kita buktikan, apakah tuduhan Rumail Abbas itu benar seperti yang diucapkan. Ini adalah data Bani Hashim dan sepupu-sepupu jauhnya. Artinya termasuk keturunan kakek buyutnya Nabi Ibrahim juga dimasukkan di sini. Yang ikutan sudah 1594 orang. Para keturunan Imam Musa Al-Kazim yang ikutan ke Bani Hashim and Quraisy Project di Family Tree DNA ini, semuanya berhalogrup J. Kita tidak melihat adanya data yang menunjukkan haplogrup G pada semua keturunan Musa Al-Kazim dalam data ini. Jadi, apa yang dikatakan oleh Rumail Abbas itu dusta adanya. Memang, gaya bicara Rumail Abbas suka menghipnotis jamaah. Tutur katanya yang sistematik, ditambah dengan pengendalian emosi yang stabil ini akan membuat lawan bicara, mau tidak mau harus menerima tanpa ada kesempatan menolak. Gocekan dari pantulan-pantulan historisnya kadang menyihir siapa saja yang menyimak paparannya.
Namun semua itu hanya duk amun-amun atau fatamorgana saja. Karena datasheet itu produk ilmiah, sepanjang entry-nya merupakan hasil pengambilan data sesuai protokol yang disetujui kalangan sains. Beberapa jurnal akan menerima artikel datasheet jika data tersebut valuable bagi sains. Semua catatan sejarah menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah orang Arab, dan tidak ada penolakan dalam hal tersebut. Fakta mayoritas orang Arab berhaplogrup J1 adalah tanda bahwa orang Arab asli pasti berhaplogrup J. Jadi, ketika ada dua bani, di mana yang satu J dan yang lainnya G, atau O, atau lainnya, maka sudah jelas, catatan nasabnya itu mardudatun latuk balu. Tidak bisa diterima. Karena DNA adalah